Kita bertemu kembali malam ini di ibadah yang khusus dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, setiap kali saya dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah kenaikan Tuhan, saya selalu menyampaikan juga concern ya, keprihatinan. Ya, khususnya di Australia ini, saudara-saudara, karena sedikit sekali gereja yang merayakan hari kenaikan Tuhan. Ini menjadi satu yang bukan lagi satu yang dianggap satu yang penting, padahal ini suatu yang sangat-sangat penting, saudara-saudara, yang saya semakin tahu bahwa kita perlu belajar sungguh-sungguh tentang apa arti daripada Tuhan Yesus naik ke surga. Dan juga malam ini yang saya ingin bagikan kepada saudara semua, supaya kita tahu, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus lakukan, pelayanan apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia naik ke surga. Dia menyelesaikan pelayanan di bumi, ya, selama 33,5 tahun, ya, melayani, banyak penafsir Alkitab berkata dia melayani selama 3,5 tahun. Dan setelah itu dia naik ke surga, dan saudara, dia tidak berhenti melayani, dia masih melayani sampai hari ini. Pelayanan Tuhan Yesus masih terus berlangsung sampai hari ini, sampai nanti dia datang kembali. Mari kita baca di dalam surat Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Ibrani, pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan 16. Oke, sekarang sudah ada ayat di Alkitab saudara, kita baca sama-sama. Okay, it's very generous to have the scripture displayed here. Okay, saudara yang ada Alkitab, saudara lihat di Alkitab saudara masing-masing. Oke. Mari kita baca sama-sama. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara, dalam ayat 14, 15, 16 ini ada dua kebenaran dan ada dua seruan, dua ajakan untuk kita semua orang percaya. Oke? Ayat 14, saudaraku, yang pertama, itu ada pair, ada pasangan ya, ada kebenaran, kemudian ada ajakan. Ayat 15 dan 16 juga demikian, ada kebenaran dan ada ajakan. Nah, kebenaran disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini adalah kebenaran tentang Tuhan Yesus. Dan dia di dua kebenaran ini, Tuhan Yesus, saudaraku, disebut sebagai imam besar. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang imam besar, saudara-saudara, maka kita, saudara dan saya, kita yang bukan, saudaraku, dibesarkan di zaman hukum Taurat, saudara-saudara, di perjanjian lama, kita tidak begitu mengerti, saudara-saudara, apa itu imam besar. Karena itu kita perlu pelajari apa sebenarnya imam besar itu siapa dan apa yang dilakukan oleh imam besar itu. Nah, tetapi sebelumnya saya ingin, saudara-saudara, kita melihat bagaimana penulis surat Ibrani ini menggambarkan Yesus sebagai imam besar. Itu dimulai dari pasal yang pertama. Mari kita lihat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Oke, kita lihat ya. Oke, setelah pada zaman dahulu, sudah lihat sama-sama? Oke, kita baca. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi, saudara-saudara, penulis surat Ibrani berkata, Allah bicara dengan perantaraan nabi-nabi itu kapan? Zaman dahulu, pada zaman nenek moyang daripada orang-orang yang kepada siapa penulis surat Ibrani mengirimkan suratnya, yaitu kepada orang-orang Israel pada zaman Musa, pada zaman hukum Taurat.
Jadi dan pada zaman perjanjian lama. Jadi saudaraku, Allah menyampaikan firman lewat nabi-nabi itu zaman dahulu. Sudah lewat. Oke? Nah, itu yang ditulis saudaraku oleh penulis surat Ibrani ini. Kemudian lihat, setelah zaman dahulu Allah berbicara lewat nabi-nabi, ayat 2, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan bukan nabi-nabi, tapi siapa? Anaknya. Anaknya itu siapa? Tuhan Yesus. Yang Ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan kalimat berikutnya, saudara lihat kalimat berikutnya. Dan setelah Ia, Yesus, selesai mengadakan penyucian dosa. Apa yang dimaksud dengan selesai mengadakan penyucian dosa? Ini bicara tentang kematian dan kebangkitannya. Oke, yang kita rayakan saudaraku hari Jumat Agung dan hari Paskah. Jadi setelah selesai Tuhan Yesus melakukan misi pelayanan penebusan, karya penebusan yang mendatangkan keselamatan. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini bicara bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan. Setelah dia selesai, saudaraku, tugas pelayanannya, dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, dikatakan ia mengambil rupa seorang hamba, bahkan seorang manusia, dia taat dan taat sampai mati, ya, dan makan mati di atas kayu salib, maka Allah sangat meninggikan dia, ya, ditaruh di tempat yang paling tinggi, yaitu yang digambarkan, saudaraku, duduk di sebelah kanan yang maha besar, yaitu Allah sendiri. Ya, saudara, kalau kita bicara tentang sebelah kanan itu bukan bicara soal tempat space, oke? Bukan bicara soal lokasi spasial atau geografis, tetapi bicara soal posisi yang paling tinggi di sebelah kanan. Jauh lebih tinggi, 4 dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah dari nama mereka. Yesus mendapatkan nama di atas segala nama. Saudara ingat Filipi pasal 2 ayat 11, oke? Ya, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang di langit, di bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia dimuliakan setelah dia menyelesaikan tugasnya di bumi. Nah, perhatikan saudaraku, di ayat yang ke-3 tadi dikatakan ia duduk di sebelah kanan Allah. Oke, nah duduk di sebelah kanan Allah itu apa artinya? Mari kita buka sekarang Ibrani pasal yang 8 ayat yang pertama. Ibrani pasal 8 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi imam besar. Oke, saudara mungkin masih bertanya, oke, so what? High priest, imam besar. Apa itu? Oke, mari kita lihat sekarang, apa fungsi daripada imam besar itu? Apa pekerjaan daripada imam besar itu? Kita buka Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Nah, saudara, kalau saudara baca Ibrani pasal yang ke-5, saudara baca dengan teliti, saudara mengerti, saudara akan mengerti Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Yang malam ini kita akan renungkan sama-sama. Oke, kita lihat Ibrani pasal 5 ayat yang pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Saudara perhatikan sungguh-sungguh. Jadi imam besar itu apa fungsinya? Imam besar itu menghubungkan manusia dengan Allah. Dengan kata lain, imam besar itu menjadi perantara atau mediator antara manusia dengan Allah. Kenapa harus pakai mediator? Karena ada konflik. Karena ada pemisahan, karena ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Mengapa demikian? Sebab Allah adalah Allah yang kudus
dan manusia adalah manusia yang berdosa. Allah yang kudus tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa. Sebab, saudaraku, kalau Allah yang kudus bertemu dengan manusia yang berdosa, maka manusia yang berdosa semuanya akan mati. Oke? Manusia akan mati. Terkena kekudusan Allah, saudaraku, mati. Dikatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oke? Nah, jadi karena manusia tidak bisa bertemu dengan Allah, maka harus harus ada yang menjembatani, harus ada jadi mediator. Dan mediator itu adalah imam besar. Jadi saudara sekarang mulai mengerti mengapa saudaraku perlu ada imam besar, sebab imam besar itulah yang menghubungkan manusia dengan Allah. Jadi saudaraku, imam besar bicara tentang apa? Nomor satu, bicara tentang kekudusan Allah dan manusia yang berdosa. Oke? Nah, tapi bukan hanya itu. Lihat saudaraku kalimat di dalam Asal 5 ayat 1 itu. Imam besar itu lalu apa? Punya satu pelayanan, yaitu apa? Mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Nah, jadi saudaraku, di dalam menghubungkan manusia dengan Allah, imam besar ini melakukan satu hal, yaitu dia mempersembahkan korban. Oke, dan kalau bicara tentang korban, saudaraku, itu pasti bicara tentang ada sesuatu yang mengalami kematian atau dibunuh. Ada penumpahan darah. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Imamat, saudara bisa mendapati di situ bahwa atau imam besar itu membawa korban ke hadapan Allah, maka yang dia bawa adalah darah dari binatang yang disembelih. Nah, mengapa saudaraku imam besar itu harus membawa darah? Why blood? Oke. Sebab ingat, saudaraku, ingat, itu adalah persembahan yang dibawa karena dosa. Mengapa, saudaraku, persembahan karena dosa itu harus berupa korban atau darah? Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-9, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, dikatakan demikian, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi imam besar itu tugasnya adalah meminta ampun untuk umat Tuhan atas dosa-dosa mereka. Dan saudara-saudara, kita tidak bisa, orang Israel tidak bisa langsung datang kepada Allah berkata, oh Tuhan ampuni saya. Hari ini saudara dan saya bisa lakukan itu. Tapi tidak untuk orang-orang Israel. Mereka harus diwakili imam besar. Hanya imam besar yang bisa mintakan ampun untuk umat Israel. Nah, saudara-saudara, jadi imam besar ini adalah satu orang yang datang kepada Allah mewakili semua orang Israel yang berdosa dan minta pengampunan daripada Allah untuk dosa-dosa mereka dengan membawa persembahan darah binatang. Itu imam besar yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, saya mau saudara sungguh-sungguh perhatikan ini dan minta Roh Kudus untuk wahyukan dalam hati saudara semua. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang bahwa harus ada korban untuk penumpahan darah untuk penebusan dosa, berarti ada dua hal yang kita tahu. Satu, dosa itu serius. Sin is deadly serious. Sin is not a toy that you can play and enjoy. Dosa itu bukan sesuatu yang saudara bisa main-main lalu saudara bisa nikmati. Dosa itu membawa maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Dari awal Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Kalau engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Hanya satu pohon, semua yang lain buahnya boleh kamu makan dengan bebas. Tapi satu pohon ini kamu makan, kamu akan mati. Bukan lalu kamu akan diare, bukan lalu kamu akan sakit, kamu akan mati. Sebab apa? Bukan soal buahnya, tapi kamu melanggar perintah Allah, kamu memberontak kepada Allah.
upah dosa ialah maut. Saudara-saudara, darah yang dibawa oleh imam besar itu menghadap kepada Tuhan, menghadap kepada Allah, itu mengingatkan dosa itu membawa kematian. Yang kedua, bahwa imam besar datang kepada Allah dan minta pengampunan dengan membawa darah menunjukkan apa? Pengampunan dosa itu tidak gratis. Pengampunan dosa tidak berkata, it's okay, no worries, no. Waktu Allah mengampuni dosa manusia, dia tidak berkata, ya sudah, it's okay, don't worry. No. Kita harus tahu, saudara. Setiap kali Allah mengampuni dosa, itu harus ada satu binatang yang mati dikorbankan. Harus ada darah yang tercurah. Okay? Every forgiveness requires sacrifice. Pengampunan itu tidak gratis. Supaya saudara dan saya tahu. Supaya kita benar-benar serius dengan dosa. Kita tidak main-main. Kita tidak anggap enteng. Kita tidak berkata, it's okay, don't worry. No, you should worry. Jadi saudara-saudara, itu tugas daripada, itu pelayanan daripada imam besar. Nah, kalau saudara mengerti ini sekarang kita melihat, tadi dikatakan Tuhan Yesus itu adalah imam besar kita. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Sama. Dia juga datang kepada Allah, mewakili manusia, untuk minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa manusia. Sama. Dan dia juga harus membawa darah. Tetapi bedanya adalah, waktu Tuhan Yesus menghadap kepada Allah, dia tidak sebagai imam besar, dia tidak membawa darah binatang, tapi dia membawa darahnya sendiri. Yang dia persembahkan waktu dia mati di atas kayu salib. Mari kita lihat, saudaraku. Di dalam Ibrani, pasal yang ke-8. Oke? Ibrani pasal yang ke-8. Ya, ayat yang ketiga. Ibrani pasal 8 ayat ketiga. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus tidak mempersembahkan, saudaraku, seperti imam-imam yang lain, saudaraku, yaitu dia mempersembahkan darah binatang, tapi dia mempersembahkan darahnya sendiri. Kita lihat sekarang pasal 9. Oke? Pasal 9. Ayat yang ke-12. Pasal 9 ayat 12. Dikatakan demikian. Dan ia, Yesus, ia huruf besar, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan apa? Membawa darahnya sendiri. Sama persis tugasnya dengan imam besar, tapi bedanya adalah dia membawa darahnya sendiri. Dia sendiri yang menjadi korban penebus dosa. Kalau imam besar, saudaraku, mesti cari binatang, lembu atau domba, disembelih, darahnya ditampung, saudaraku, di cawan, kemudian cawan itu dibawa masuk, menghadap Allah, dan di situ imam besar itu berkata, aku minta ampun untuk umatmu, dan ini harga pengampunan itu. Tuhan Yesus juga lakukan yang sama. Dia menghadap Allah, dia berkata, Bapa, umatmu telah berdosa dan aku minta ampun untuk mereka, dan ini darahku sendiri. Nah, karena itu, saudara-saudara, di dalam pasal 10, kita lihat sekarang Ibrani pasal yang ke-10, oke? Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 14. Ini klimaksnya, oke?
Ibrani 10 ayat 11 sampai 14. Selanjutnya, setiap imam, dalam hal ini imam besar, melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi imam besar itu 1 tahun 1 kali harus masuk, setiap tahun harus 1 kali masuk. Itu namanya Hari Raya Penebusan atau the Day of Atonement. Dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, lalu dia minta ampun untuk umat Israel. Dan kalau dia bisa keluar dari ruangan Maha Kudus itu, dia tidak mati di dalamnya sebab dia langsung berhadapan dengan hadirat Allah. Kalau dia nggak mati di situ, dia keluar kembali. Saudaraku, itu yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel, karena mereka akan mendapatkan namanya berita pengampunan dosa. Berlaku 1 tahun. Tahun depan, saudaraku, mereka harus deg-degan lagi, mereka harus berdebar-debar lagi. Imam besar keluar enggak dari ruang Maha Suci. Dan saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh imam besar pada zaman hukum Taurat. Berkali-kali, berulang-ulang. Menunjukkan apa, saudaraku? Sesuatu yang harus diulang-ulang-ulang menunjukkan apa? Tidak sempurna, tidak komplit. Saudaraku, tulis surat Ibrani berkata, itu korban diulang-ulang-ulang terus, tidak pernah sempurna. Sampai, saudaraku, ayat 12, berkata, tetapi ia Yesus mempersembahkan 1 korban, tidak pernah diulang. 1 kali dia mati di atas kayu salib, mempersembahkan korban, 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Psalm 4 ayat 14. Sebab oleh 1 korban saja tidak pernah diulang. Imam besar di dunia ini diulang-ulang terus tapi tidak pernah tuntas. Tuhan Yesus 1 kali korban, ia telah, baca sama-sama, menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara-saudara, untuk apa korban itu sekali lagi? Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa bicara soal apa? Keselamatan. Berarti saudaraku, imam besar yang di dunia ini terus melakukan seperti itu, tapi keselamatan tidak pernah dipastikan. Keselamatan tidak pernah ada kepastian. Tapi Tuhan Yesus dikatakan 1 korban saja, keselamatan dijamin sekali untuk selama-lamanya. Once and for all. Itu saudaraku keselamatan daripada korban Tuhan Yesus. Sebab apa? Korban Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna. Yang oleh Petrus disebut korban daripada anak domba Allah yang tidak bercacat. Dan saudara-saudara, kalau saudara hidup di atas dan di dalam iman akan korban Tuhan Yesus, maka keselamatan saudara juga seperti ini. Yaitu apa? Dosamu diampuni sekali untuk selama-lamanya. Semua dosamu diampuni. Keselamatanmu sekali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itu sebabnya kembali ke Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, ayat 14. Sekarang kita mulai mengerti. Yaitu gini, dikatakan ini, kita mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Aku menunjukkan saudaraku kemuliaan daripada Yesus. Dikatakan melintasi semua langit, menunjukkan dia lebih tinggi daripada semua yang lain. Lebih tinggi daripada semua imam besar yang lain. Kalau saudara tahu imam besar yang tercatat namanya dalam Alkitab, itu imam besar yang pertama itu namanya Harun. Itu ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Saudara tahu Harun adalah kakak daripada Musa. Ya, ditunjuk pada waktu perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, saudaraku masuk ke Kanaan. Harun menjadi imam besar yang pertama. Kemudian saudaraku dari keturunan Harun dan dari suku di mana Harun dipilih yaitu suku Lewi, saudaraku, maka dari situ imam besar dipilih. Dan kalau saudara membaca imam besar pada zaman Tuhan Yesus, saudara masih ingat namanya siapa? Kayafas. Itu imam besar. Sampai saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 23, ada lagi namanya imam besar namanya Ananias pada zaman Rasul Paulus melayani. Tapi saudaraku dikatakan semua imam besar tidak pernah bisa memberikan
jaminan keselamatan, kepastian akan keselamatan. Sebab yang mereka persembahkan adalah korban yang tidak sempurna. Dan mereka sendiri bukan yang sempurna. Hanya satu imam besar yang sempurna, Tuhan Yesus. Dan korbannya juga sempurna. The perfect high priest with the perfect sacrifice give perfect salvation for you and me. Haleluya. Dan saudara-saudara, itulah dikatakan Tuhan Yesus itu menjadi imam besar yang sempurna, imam besar yang agung. Karena itu, saudaraku, ini kebenarannya. Dan karena ini kebenarannya, apa yang harus kita lakukan? Ada seruan, ada ajakan. Lihat ayat 14. Karena itu marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa pengakuan iman kita, saudaraku? Pengakuan iman bukan berkata, oh saya akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Bukan itu. Pengakuan iman di sini bukan itu. Pengakuan iman di sini adalah, saudaraku, bagaimana kita menaruhkan iman kita kepada imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita berkata, aku percaya kepadamu. Aku taruhkan seluruh imanku kepadamu. Engkau yang menyelamatkan aku. Engkau juru selamatku. Tuhan, aku percaya kepadamu. Saudara-saudara, kita mempercayakan seluruh iman kita kepada Yesus. Kita mempercayakan, saudara-saudara, seluruh pengharapan kita akan keselamatan kepada Yesus. Kalau kita bicara tentang keselamatan, kita tidak ingat nomor satu, bahwa kita sudah ke gereja tiap minggu, kita sudah ikut cell group, kita sudah ikut menara doa, saudaraku, kita sudah kasih persembahan, kita sudah kasih perpuluhan, kita sudah melayani, semua itu baik, semua itu baik, semua itu sangat baik. Tetapi semua itu tidak memberikan keselamatan. Yang memberikan keselamatan hanya korban dari imam besar yang sempurna, yang mempersembahkan korban yang sempurna untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Pegang itu, saudaraku. Pegang itu. Itulah pengakuan iman ya, yang kita harus pegang. Nah, saudaraku, kata berpegang teguh. Di sini, saudaraku, itu menunjukkan ada nuansa seperti orang yang berpegang kepada satu tiang begitu, sementara ada angin ribut yang begitu kencang. Saudara bisa bayangkan ya. Jadi harus pegang ya, erat-erat. Oke? Saudara tahu erat-erat? Kalau nggak ngerti, ngerti nih. Pegang seret-seret. Nah, tahu ya? Oke. Pegang erat-erat. Jangan sampai lepas, karena ada angin besar yang menimpa. Saudara, kenapa penulis surat Ibrani sampai berkata demikian? Nah, begini, saudara. Saya beri sedikit konteksnya. Surat Ibrani ditulis kepada orang-orang Ibrani. Dan karena itu mereka hidup menurut, saudaraku, hukum Taurat. Dan waktu mereka, saudaraku, mendengar Injil, mereka tahu bahwa Yesus itu sudah datang sebagai Mesias. Dialah yang menggenapi hukum Taurat itu dan menjadi jalan keselamatan. Sekarang yang menyelamatkan manusia bukan darah daripada lembu atau darah daripada domba. Yang menyelamatkan manusia, saudaraku, bukan ibadah mereka, tetapi adalah darah anak domba yang tidak bercela. Nah, mereka sekarang mulai percaya kepada Yesus. Tetapi waktu mereka mulai percaya kepada Yesus, mereka mulai mengalami aniaya. Mereka mulai mengalami, saudaraku, kesusahan. Mereka mulai, saudaraku, mengalami penderitaan. Dan disitulah, saudaraku, waktu penderitaan datang, iman mulai goyah. Disitulah surat Ibrani berkata, jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Karena engkau jangan mau kembali kepada imam besar yang ada di dalam dunia ini. Sebab engkau sudah punya imam besar yang lebih daripada segala imam besar manusia. Hanya imam besar, satu-satunya imam besar yang bisa memberikan keselamatan adalah Yesus. Pegang pengakuan iman itu. Jangan lepaskan. Demikian juga untuk saudara dan saya hari ini. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa banyak saudara yang mengalami tantangan. Berapa banyak saudara yang mengalami, saudaraku, tekanan karena imanmu kepada Yesus. Dan saudara-saudara, kadang-kadang kita akan mengalami tekanan. Kadang-kadang kita akan mengalami, saudara-saudara, penderitaan karena iman kita.
Dan di situ penulis surat Ibrani berkata, ingat Yesus, dia imam besar, hanya dia yang menjanjikan, hanya dia yang memberikan pada kita jaminan keselamatan itu. Hold fast. Oke? Itu yang pertama. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ayat yang ke-15 dan 16. Oke, jadi imam besar yang pertama adalah imam besar yang agung yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Karena dia adalah imam besar yang sempurna, yang memberikan korban yang sempurna untuk keselamatan yang sempurna. Yang kedua, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, Tuhan Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, kalimat ini menunjukkan, saudaraku, yang kedua, karakteristik daripada imam besar yang penulis surat ini sampaikan adalah imam besar yang pakai bahasa double negatif ya, tidak dapat turut merasakan kelemahan. Berarti dia dapat merasakan kelemahan kita. Bahasa Inggrisnya pakai kata sympathize. Nah, kata sympathize atau sympathy ini, saudaraku, mengandung arti co-suffer. Saudara ya, co itu adalah bersama-sama. Jadi menderita bersama-sama, artinya dia bisa sungguh-sungguh merasakan penderitaan umatnya, penderitaan saudara dan saya. Dan saudara, kalau kita bicara soal penderitaan, kita tahu kisah yang menunjukkan jelas, saudaraku, yaitu di Kisah Rasul pasal 9, waktu Rasul Paulus, saudara, jalan dari Yerusalem ke Damaskus, saudara, untuk menganiaya umat Tuhan, menganiaya umat Kristen. Saudara, di tengah jalan, saudara, ada sinar terang dan dia terjatuh dari kudanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus tanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah ada di surga. Tadi katakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia sudah nggak ada lagi di bumi. Dia sudah ada di surga. Tetapi saudaraku, waktu umatnya menderita di bumi, dia ikut merasakan. Dia benar-benar ikut merasakan. Dia menjadi teman sependeritaan. Dan itulah, saudaraku, Tuhan kita. Dan saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus bisa merasakan penderitaan saudara dan saya? Adalah karena dia pernah menjadi manusia dan dia merasakan sendiri penderitaan sebagai manusia. Dia tahu penderitaan manusia bukan karena dia itu adalah Allah yang maha tahu, tapi karena dia mengalami sendiri penderitaan itu. Karena itu, saudara-saudara, waktu dia berkata, I understand your suffering, dia benar-benar berkata, I know your suffering. Dia tahu penderitaan saudara dan saya karena dia pernah mengalami penderitaan itu. Dan kalau saudara-saudara kita ingat itu, maka kita tahu, di dalam penderitaan kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan, imam besar, yang mengerti, mengenal penderitaan kita. Tetapi, saya ingin kita mengerti sungguh-sungguh di dalam ayat yang ke-15 ini. Penderitaan, saudaraku, kelemahan apa dikatakan imam besar turut merasakan kelemahan kita. Kelemahan apa yang dimaksudkan? Kelemahan di sini, saudaraku, bukan hanya mengacu kepada kelemahan secara fisik, kelemahan karena kita ada problem, merasa kita tidak berdaya, dan lain sebagainya karena kita sakit. Tapi kalau saya membaca, saudaraku, konteks daripada ayat 15 ini, saudara bisa lihat bahwa kelemahan-kelemahan kita itu, saudaraku, adalah kelemahan yang hubungannya dengan dosa, berarti kan ya, kalimat terakhir adalah dosa, yang datang lewat pencobaan-pencobaan yang ada, yang kita alami di dunia ini. Jadi kelemahan dimaksud, saudaraku, di sini, kelemahan yang khusus, saudaraku, diperhatikan oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar, adalah kelemahan kita karena kita sering kali dan banyak kali jatuh di dalam dosa waktu kita mengalami pencobaan. Dan itu lebih, saudaraku, daripada kelemahan fisik, kelemahan masalah-masalah karena problem dan penderitaan kita. Sebab dosa itu sekali lagi yang
paling serius, yang efeknya saudaraku adalah efek yang kekal. Dan saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus, dia berkata, aku tahu kelemahanmu. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang sadar dan saudara merasakan kelemahan ini dan saudaraku menderita ya karena kelemahan ini. Tetapi disitulah saudaraku kita membutuhkan imam besar yang mengerti kelemahan kita waktu kita sering kali jatuh dalam pencobaan, kita jatuh dalam dosa, kita gagal hidup sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, kalau saudara membaca Ibrani pasal 5 ayat yang kedua, sebelum kita kembali ayat 15, dikatakan demikian, ayat 1 tadi kita sudah baca ya, imam besar itu, saudaraku, harus mempersembahkan korban kepada Allah mewakili umat Tuhan. Ayat 2 dikatakan gini, iya, imam besar itu harus dapat mengerti orang-orang yang jahil. Orang jahil itu bukan begini, saudaraku ya, suka cubit temannya, bukan, oke? Itu iseng, saudaraku. Jahil itu adalah orang yang suka melakukan kejahatan. Orang yang saudaraku tidak memperdulikan saudara perintah Tuhan, orang-orang berdosa dan orang-orang yang sesat. Dia harus dapat mengerti. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Jadi imam besar, saudaraku, imam besar di dunia ini, ya, yang tadi saya sebutkan, saudaraku ya, dari zaman hukum Taurat, saudaraku, sampai zaman perjanjian baru masih ada imam besar itu. Mereka semua adalah manusia yang juga turut merasakan kelemahan sebab dia sendiri mengalami itu. Dia sendiri juga pernah jatuh dalam dosa. Dia sendiri, saudaraku, juga pernah gagal. Dia sendiri juga pernah tahu, saudaraku, dia melanggar perintah Tuhan. Karena itu, saudaraku, kalau saudara membaca, tidak ada waktu untuk membahas ini. Karena itu kalau saudara membaca di dalam kitab Imamat, imam besar itu sebelum hari raya, saudara ingat tadi saya sebut hari raya penebusan, the Day of Atonement, oke? Sebelum dia masuk membawa korban persembahan darah kepada Allah untuk minta ampun buat umat Israel, sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, dia harus masuk ke ruang Mahasuci untuk membawa korban, saudaraku, buat siapa? Buat dirinya sendiri. Dia sendiri harus minta ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosanya sendiri, baru dia bisa minta ampun buat umat Tuhan. Itu imam besar di dunia ini. Tuhan Yesus tidak pernah minta ampun buat dirinya sendiri. Karena dia tidak berbuat dosa, anak domba yang tidak bercela. Dia masuk ke tempat kudus Allah. Kayak mata penakal yang di surga, saudaraku. Lain kali kita akan bahas itu. Dan di situ dia minta ampun buat saudara dan saya. Dan Allah mengampuni dosa kita. Seluruh dosa kita diampuni. Sekali. Untuk selamanya. Tidak perlu diulang lagi. Korban tidak perlu dibuat lagi. Korban Tuhan Yesus 1 kali 2000 tahun yang lalu. Menebus dosa saudara dan saya selama-lamanya. Nah, tapi kembali kepada imam besar ini, dia harus bisa mengerti di satu sisi, saudaraku, dia harus, saudaraku, menjaga kekudusan Allah, menjaga kekudusan, saudaraku, perintah Allah. Tapi di sisi lain dia harus mengerti umat Tuhan yang seringkali gagal, seringkali jatuh, seringkali berdosa. Dan saudara, Tuhan Yesus juga demikian. Bedanya adalah, kita lihat kembali ayat 15, Ibrani pasal 4 ayat 15. Bedanya dengan imam besar yang lain, kalau imam besar yang lain, saudaraku, mereka itu punya simpati karena mereka juga pernah berbuat dosa. Kalau Tuhan Yesus katakan, ia telah dicobai, namun tidak berbuat dosa. Dan di sini, saudaraku, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar pernah menjadi manusia. Mari kita lihat, Ibrani pasal 2 ayat 17. Ibrani pasal 2 ayat 17. Dikatakan demikian. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ia Tuhan Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Ya. Dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia menaruh belas kasihan kepada siapa? Kepada umatnya. Kenapa, saudaraku? Karena dia merasakan pergumulan-pergumulan dosa daripada manusia. Dia merasakan semua itu. Dan kalau saudara tahu, ya, saudaraku, saudara bisa baca dalam Injil, saudaraku, Tuhan Yesus dicobai berkali-kali. Mulai dari yang pertama, saudaraku, waktu dia baru mulai pelayanan, iblis mencobai dia, urusan perut, oke,
Saudaraku, ubah batu ini jadi roti. Saudaraku, urusan apa lagi? Urusan harga diri, suruh lompat daripada bait Allah, saudaraku, ya, untuk menunjukkan kehebatannya. Dia tolak. Dan urusan apa lagi, saudaraku? Urusan kemewahan, urusan kekayaan. Iblis berkata, semua ini kuberikan kepadamu, kalau engkau sujud menyembahku, dia tolak semua. Saudaraku, itu adalah pencobaan yang esensi daripada setiap pencobaan yang saudara alami dalam dunia ini. Tapi bukan hanya itu. Saudaraku, pencobaan Tuhan Yesus terus berlangsung sampai saat terakhir. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia taat sampai mati. Dia menang atas setiap pencobaan. Dan saudara-saudara, karena itu dia mengalami semua itu. Dan dia bisa bersimpati kepada saudara saya. Karena itu saudaraku, kalau saudara hari ini merasa gagal, kalau saudara ini merasa saudara berdosa, saya beritahu, jangan sembunyikan dirimu, tapi lari kepada Tuhan Yesus. Lari kepada dia. Dan nangis di bawah kakinya berkata, Lord Jesus, I have failed. Aku sudah gagal Tuhan. Dia tidak akan condemn kita. Dia berkata, I know. I understand. Tapi bukan hanya saudaraku, dia hanya bisa bersimpati. Mari kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 18. Ini ayat yang indah. Ibrani pasal 2 ayat 18. Dikatakan begini. Tadi ayat 17 kita sudah baca ya. Ia bisa bersimpati. Oke, ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan. Maka ia Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi bukan hanya bersimpati. Bukan hanya saudaraku bisa mendampingi nangis sama-sama. Tapi dia berkata, I understand and I can help you. That's why the only place you can run when you fail is the feet of Jesus. Kaki daripada Tuhan Yesus, kaki daripada imam besar itu. Saudara lari ke sana. Saudara akan mendapatkan pengampunan, tetapi saudara akan mendapatkan kemenangan. Dia sanggup menolong kita semua yang dalam kelemahan. Itu saudaraku, itu yang dimaksud dengan imam besar menolong kita dalam kelemahan. Sebab itu yang paling serius di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, ayat 16. Setelah kita tahu imam besar itu, saudaraku, imam besar yang mengasihi kita, imam besar yang mengerti kelemahan kita. Maka penulis surat Ibrani memberikan satu seruan, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Waktu kita gagal, waktu kita berdosa, waktu kita jauh daripada Tuhan, kita kembali, saudaraku. Dan disitulah kita akan mendapatkan mercy and grace. Artinya apa, saudaraku? Setiap saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhan selalu siap menolong kita. Anytime we need help, Jesus is ready to help. Haleluya. Saya beritahu, saudaraku, kalau kita tahu siapa diri kita, kita tahu kondisi kita. Saya beritahu, ini berita yang sangat baik buat kita. Sebab apa? Tuhan tidak kasih schedule. Aku hanya terima doa setiap hari Senin. Kalau setiap hari Rebu. Saudaraku, kalau seperti itu, gawat kita. Kenapa sebenarnya? Karena sebenarnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Kalau saudara hari ini terus merasa lemah, saudara terus hidup dalam ketakutan, saudara merasa saudara tidak berdaya, dengar baik-baik. Itulah kemurahan Tuhan buat saudara, karena saudara akan dibawa untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari. Saya harap kita hari ini tahu bahwa kita perlu Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah ada berita baik buat kita. In time of need, which is every time, God is ready to give us His grace and mercy. Haleluya. Saya ingin berseru kepada saudara malam hari ini. Adakah saudara yang merasa saudara terus gagal? Adakah saudara merasa saudara tidak berdaya? Saudaraku ya, saudara mencoba. Saudaraku, kalau saudara ada kerinduan hidup kudus dan saudara rasa gagal, perhatikan baik-baik. Itulah kemurahan Tuhan buat saudara semua. Karena ada orang yang masih bisa, saudaraku, berbuat dosa sambil ketawa. Tapi kalau saudara setiap kali saudara frustasi seperti Paulus berkata, siapa yang bisa melepaskan engkau dari tubuh maut ini? Saudara merasa malu untuk datang kepada Tuhan.
Karena saudara merasa saudara terus gagal dan gagal dalam hal yang sama terus. Dengar malam hari ini, pandang imam besar itu. Berseru kepada dia. Karena dia bukan hanya bersimpati. Bukan hanya dia tidak pernah kondem kita. Tapi dia sanggup menolong kita. Haleluya, datang kepada Yesus. Yang sudah naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Dan terus menjadi perantara kita dengan Allah. Sehingga setiap kali kita mau datang kepada Allah, kita datang di dalam nama Yesus.